Shalom. Kita lanjut pada Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 6 yang masih terkena pelita emas, yaitu rahasia dinyatakan kepada Paulus dengan wahyu. Wahyu itu rahasia yang terungkap. Dan apa itu rahasia itu atau wahyu itu? Ayat 3 sampai 5 kita membaca, atau sampai 6 ya. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saya tambahkan ayat 7, yaitu Paulus adalah hamba atau pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Wahyu adalah penyataan Allah, dan penyataan ini sudah diberitakan ribuan tahun yang lalu kepada nabi-nabi, namun mereka masih belum bisa memahami bahwa itu masih suatu rahasia, ada firman Allah tentang ini. Namun ketika Tuhan membukakan itu, mengungkapkan itu, yaitu kepada Paulus, dia semakin mengerti. Itulah sebabnya wahyu itu diberikan kepadanya. Ada rahasia-rahasia ilahi yang juga tidak boleh diucapkan oleh manusia, tetapi banyak hal yang teka-teki atau secret waktu yang lalu mulai terungkap, yaitu kuncinya ya, wahyu ini adalah bangsa kafir yang tadinya tidak masuk peserta janji itu, ternyata oleh berita Injil bangsa kafir itu menjadi anggota tubuh, menjadi ahli waris, menjadi atau peserta dalam janji yang diberikan oleh Allah. Nah, disitulah dia mengagumi rahasia ini atau wahyu ini, dan dia semakin mengerti, maka dia memberitakan Injil kepada bangsa kafir. Jadi kita harus menyambut bahwa ini adalah rahasia yang sudah tersembunyi ribuan tahun yang lalu. Paling tidak 4.000 tahun yang lalu. Ya,
lantas diungkapkan 2000 tahun yang lalu bahwa bangsa kafir oleh berita Injil, padahal Injil itu sudah diterima oleh Abraham loh, tapi belum diungkapkan tentang bangsa kafir ini. Nah, baru Rasul Paulus lah orangnya yang menerima wahyu itu. Kita membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa kafir, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ditekankan lagi bahwa Kristus ada di antara kamu. Kristus itu di dalamnya ada pengharapan untuk kemuliaan. Jadi sudah kuat bangsa kafir itu direkrut oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan yang sama diterima oleh Kristus. Kemuliaannya sama. Nah, nanti kita mendapatkan itu setelah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi di sini betapa berharganya bangsa kafir. Jadi sebelum itu bangsa kafir nggak ada berharganya sama sekali. Dianggap bangsa yang barbar, yang tidak punya aturan dan lain sebagainya, tidak menyembah Tuhan. Itulah bangsa kafir. Dan itu berabad-abad. Nah, Tuhan sudah ungkapkan bahwa sekarang bangsa kafir masuk menjadi bagian dari orang yang mendapat perjanjian, menjadi anggota tubuh, dan yang ketiga, ahli waris, sebagai ahli waris. Dan itu dikuatkan oleh Kristus yang ada di tengah-tengah bangsa kafir. Waktu Kristus secara jasmani, dia belum berada di antara bangsa kafir. Tetapi Kristus yang sekarang, di dalam firman Allah dan Roh Kudus, dan saya lengkapi dengan perjamuan suci. Jadi firman Allah, perjamuan suci, dan Roh Kudus itu benar-benar ada. Firman Allah bisa kita baca, perjamuan suci bisa kita makan dan minum, Roh Kudus bisa kita rasakan yang ada pada kita. Ini satu bukti bahwa kita dijadikan ahli waris, anggota tubuh Kristus, dan peserta untuk mendapat perjanjian dalam kemuliaan. Nah, itulah nilainya bangsa kafir. Nah, untuk itu Rasul Paulus
memastikan dia menjadi pemberita Injil. Dari Injil itulah aku telah menjadikan pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah. Untuk ini kita membaca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. 1 Korintus pasal 9 Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara juga dapatkan 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10, Roma 1 ayat 16. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.